Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kali ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah online. Pastikan setiap kita sudah menyiapkan hati dan menyiapkan diri kita. Ikuti dan fokus ibadah seperti kita mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam pembagian sembako, baik di Wonosari, di Jalan Kaliurang, di Sudimoro, dan di tempat-tempat yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama membacakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membacanya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu, sungai jiwamu rindu engkau. Kaulah
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu dan hatimu. Oh, haleluya. Kau kurindukan ya Tuhan.
segalanya, Engkau segalanya bagiku. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di mana kami berada masing-masing Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir dan menyertai kami semua. Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami, mau siapkan segala tenaga kami, sekuat hati kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberkati kami, akan memberikan kami kekuatan yang baru, akan memberikan kami sukacita sehingga kami bisa memuji Engkau dengan luar biasa. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam setiap hati kita. Amin, amin, amin. Bila Roh Suci makaryo mana kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awet Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminyo. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awet Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminyo. Haleluya. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awet Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminyo. Haleluya. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci, pilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena. Haleluya. Awet Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng
ayem tentrem selaminya. Haleluya. Roh suci, Roh suci, Roh suci, makarya ing manah kula. Roh suci, Roh suci, makarya ing manah kula. Roh suci, Roh suci, Roh suci, Roh suci, makarya ing manah kula. Roh suci, Roh suci, makarya ing manah kula. Roh suci, haleluya. Roh suci, Roh suci, makarya ing manah kula. Haleluya. Roh suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Sekali lagi katakan makarya ing manah kula. Haleluya. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di seluruh penjuru bumi dan di dalam setiap hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Wow. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dan katakan Hosana, Hosana,
Hosana, amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lebih lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus, oh, oh, yang datang dalam nama Yesus. Hey, haleluya. Yesus beri sorak yang terbaik bagi dia. Amin. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang disampaikan oleh hambanya adalah isi hati Tuhan sendiri. Dan kita percaya setiap firman di dalamnya itu menguatkan kita, menghibur kita, mendidik, menegur, dan mengajar setiap kita. Memperbarui cara pikir kita dan cara pandang kita. Sebelumnya kita akan sama-sama masuk kembali di dalam penyembahan. Yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan letakkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Ya Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pikiran kami untuk kami menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bila Tuhan memberkati, melawat setiap kami melalui firman Tuhan pada saat hari ini, sehingga kami yang mendengarkannya diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk terus percaya dan beriman kepada Allah yang tidak terlihat. Kami percaya Engkau bekerja melalui Roh-Mu pada setiap hati kami masing-masing, dan melalui pemberitaan firman hari ini akan menyatakan kepada setiap kami kuasa Roh-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun saudara beribadah di rumah, tidak akan mengurangi hadirat Allah kita rasakan di rumah saudara masing-masing. Sehingga saudara akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Sesuai dengan apa yang kita rayakan dan kita peringati akan turunnya Roh Kudus di atas muka bumi ini, firman Tuhan tidak lepas daripada itu, yang akan memberitahu kepada kita bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang berhasil, untuk menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jalan Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 1-3. Saya akan bacakan ayat ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita, sesungguhnya Tuhan sudah mengutus terlebih dahulu seorang yang bernama Yohanes, yang disebut Yohanes Pembaptis, sebab tugasnya adalah untuk membaptiskan. Nah, kalau kita mengenal di dunia ini, yaitu dengan jalan-jalan yang ada, mungkin kita mengetahui jalan Magelang, ya. Dan untuk menuju kota Magelang,
kita harus lewat jalan Magelang. Kalau kita pergi ke Solo, ada jalan yang namanya Jalan Solo. Dan kalau kita lewati, kita akan tiba di Jalan Solo. Demikian pula ada Jalan Kaliurang. Kalau kita ke Kaliurang, ya lewatnya Jalan Kaliurang. Nah, kalau kita mau ke Wonosari, kita juga harus lewat Jalan Wonosari. Nah, pada waktu itu, Yohanes datang ke dalam dunia ini. Dan dia bertugas yang diberitakan jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Maka Yohanes, dia berseru-seru, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Ratakanlah jalan bagi dia. Sebagaimana kalau kita ke Solo harus lewat Jalan Solo. Kalau kita kepingin ketemu dengan Tuhan, maka kita harus melewati jalan yang namanya jalan Tuhan. Dan kalau kita ketemu dengan Tuhan, karena kita sudah melewati yang namanya jalan Tuhan itu, maka kita akan diselamatkan. Kita akan dipindahkan dari maut menuju kepada kehidupan. Kemudian kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita akan menerima janji Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita. Kalau kita ketemu dengan dia, janji itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati. Tidak seperti diberkati yang dikatakan oleh dunia ini, diberkati secara jasmani. Tetapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, roh kita diberkati, jiwa kita diberkati, tubuh kita juga diberkati. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, banyak perkara-perkara ajaib akan kita jumpai di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari jalan Tuhan itu lewat apa saja. Ya, yang pertama, Yohanes ini mengatakan, pada waktu dia berseru-seru, maka dia menyerukan suara pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Arti bertobat adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Yang dikenal kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bersedia untuk bertobat, kita masuk di dalam baptisan air. Saudara-saudara, baptisan air ini mempunyai arti yang begitu dalam. Tidak hanya sekedar kita dimasukkan air, dibenamkan di dalam air. Tetapi arti pertobatan itu adalah kita mengeluarkan buah-buah pertobatan. Contohnya, kalau kita melihat anak terhilang, dia sudah berdosa kepada Bapa. Dia sudah melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas terhadap Bapa. Dia sudah meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya dengan segala dosa yang dia lakukan. Tapi pada satu saat, ketika dia menghadapi kesulitan, sudah tidak ada jalan keluar, dia mulai sadar akan segala dosa-dosanya. Dan apa yang dia lakukan? Pertama dia sadar, kemudian yang kedua dia bertindak. Dia pulang menuju ke rumah Bapa. Ini arti sebuah pertobatan, saudara. Pertobatan bukan hanya di batin, ya. Pertobatan bukan hanya merupakan sesuatu kita sadar, kita berdosa dan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi seperti anak terhilang ini, dia sadar dan dia kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dibaptis. Sudah dibaptis berarti kita melakukan sebuah pertobatan. Dan kita mempertanggungjawabkan pertobatan itu dengan mengeluarkan hasil, yaitu buah-buah pertobatan. Anak terhilang ini kembali menemui Bapa. Dan dia berkata, dan dia berpikir dalam hatinya, kalau nanti aku kembali, aku akan berkata kepada Bapa, jadikan aku pegawai Bapa saja. Ya saudara-saudara, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya perkataan, bukan hanya pikiran, tetapi dengan perbuatan. Ini yang namanya, yaitu mengeluarkan buah pertobatan. Kalau kita melihat lagi, contoh di dalam Alkitab,
yaitu tentang Sakius. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang yang berdosa. Dia adalah orang yang banyak merugikan orang lain. Tetapi ketika satu saat Yesus sedang lewat di kota Yeriko, dia sadar akan dosanya. Dia kepingin ketemu dengan Tuhan. Setelah dia ketemu dengan Tuhan, saudara-saudara, dia tidak hanya pengen ketemu saja. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak, saudara-saudara. Tapi dia sudah menyiapkan suatu kesadaran akan dosa yang dia lakukan selama ini. Dia tidak hanya, saudara-saudara, mengetahui bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang berdosa. Tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia katakan, saudara-saudara, kepada Tuhan, setengah daripada harta hamba akan kupersembahkan kepada orang miskin. Dan kemudian kalau aku sudah merugikan orang lain, akan kuganti. Ya, bukan hanya satu kali, tetapi saudara-saudara, seturut dengan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ini namanya mengeluarkan hasil pertobatan. Jadi pertobatan, saudara, sekali lagi bukan hanya di batin. Bukan hanya kita sadar, oh ini adalah dosa. Ya, kemudian kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ada pemberesan. Ada kerinduan untuk hidup berubah. Ya, ada kerinduan untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Itu namanya mengeluarkan hasil pertobatan. Ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada banyak orang yang datang kepada dia pada waktu itu. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan seperti Saul, saudara, seperti Raja Saul. Dia melakukan perbuatan yang sangat, saudara-saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi tugas imam yang bukan tugasnya. Dan itu tidak diperbolehkan oleh hukum Taurat. Tetapi Saul melakukannya. Dan dia mendapatkan teguran. Dia bukan bertobat, saudara. Tetapi dia membela diri. Di kemudian hari, ketika Tuhan berkata, kamu berperang dengan orang Amalek, tumpas semua dari yang hidup, dari manusia sampai hewan-hewan, tidak ada yang boleh menjadi jarahan, tidak ada yang boleh dibawa pulang. Tetapi apa yang dilakukan, saudara-saudara? Dia membawa domba-domba yang gemuk-gemuk dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka dengan persembahan yang seperti itu. Tuhan bukannya Tuhan yang miskin, yang perlu kambing domba yang gemuk untuk dipersembahkan kepadanya. Langit dan bumi Tuhan yang punya. Tidak ingin sebetulnya, saudara-saudara, Allah, yaitu dengan kambing domba itu. Tetapi yang dituntut daripada kita sebagai orang-orang percaya adalah kita bertobat. Manusia semua mungkin berbuat dosa. Tuhan sudah menyadari akan hal itu dan mengetahui keadaan kita. Tetapi satu hal yang Allah inginkan, kalau kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, kita mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kita tidak mengulanginya lagi. Dan kita menyadari, saudara-saudara, bahwa itu tidak benar. Dan kita kembali kepada Tuhan untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi Saul tidak melakukan itu. Bahkan dia membela diri dengan berkali-kali. Itu bukan aku, tetapi rakyat yang melakukannya. Bahkan rajanya orang Amalek dia bawa pulang, saudara-saudara. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah pertobatan itu suatu hal yang mudah? Ya, apakah begitu mudah kita sebagai orang percaya kalau kita sudah berbuat dosa, kemudian kita mengaku dosa? Apakah sedemikian mudah kita mengeluarkan buah-buah pertobatan itu? Saudara-saudara, ternyata itu bukan suatu perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang gampang untuk kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah berumur,
kemudian kita punya kebiasaan ya yang tidak berkenan kepada Tuhan yang biasa kita lakukan. Tetapi ternyata ketika kita mendengar firman Tuhan, kita disuruh bertobat, kemudian kita melakukannya dengan mudah. Hal itu tidak mudah, saudara-saudara. Apalagi itu kalau sudah menjadi kebiasaan berpuluh-puluh tahun. Tidak mudah kita untuk mengubah ya kebiasaan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan ya dengan Rasul Paulus. Apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, mari kita melihat di sana. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, pada waktu dia menjadi seorang ahli Taurat, dia sudah faham dengan segala hukum Taurat. Dia mengerti firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Tetapi dia katakan, ketika dia hendak melakukan yang baik, maka yang jahat itu sudah datang terlebih dahulu. Ya, saudara-saudara, ini adalah hukum kedagingan yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melihat residivis, ya saudara-saudara, begitu banyak orang mungkin melakukan kejahatan, dia dihukum, ya saudara-saudara. Kemudian dia tidak bertobat. Setelah lepas dari hukuman, dia melakukan lagi hal yang sama. Ini semua dikarenakan katanya Rasul Paulus, di dalam tubuh kita ini ada hukum yang lain. Kadang-kadang kita ingin melakukan yang baik, kita ingin berbuat sesuatu yang baik, kita sudah berjanji untuk tidak marah, kita berjanji untuk tidak melakukan kebiasaan yang mungkin kita sudah ketahui itu tidak baik. Sebelum kita melakukan itu, saudara-saudara, yang lama itu sudah ada di dalam hidup kita. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Itulah yang terjadi di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Banyak orang ingin melakukan apa yang baik, tetapi tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukannya. Residivis itu mungkin juga seperti itu. Kapok ya, di dalam penjara, kapok di lapas, ya saudara-saudara. Dan dia ingin keluar dengan satu kehidupan yang baru. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Seperti kita lihat beberapa yang lalu dengan adanya COVID-19 ini, banyak yaitu penghuni lapas dilepaskan. Tetapi ketika mereka dilepaskan, saudara-saudara, mereka melakukan hal yang sama, tidak dalam waktu yang lama. Beberapa hari keluar dari lapas, mereka berbuat kejahatan lagi. Inilah manusia, saudara-saudara. Inilah keadaan saudara dan saya yang harus kita akui. Rasul Paulus saja mengakui, saudara. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu sudah ada dan sudah datang. Tuhan tahu segala kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia, saudara-saudara. Sebab itu, ya, dikatakan, mari kita mengakui bahwa bertobat itu tidak mudah. Bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan, saudara. Tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan kita selalu membuat satu jalan keluar
di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap berada di dalam keadaan yang demikian, bagaimana kita bisa selamat, saudara-saudara? Ketika Yohanes Pembaptis, dia muncul untuk mengabarkan pertobatan ini. Banyak ahli-ahli Taurat datang kepada dia. Bahkan dia katakan, hai kamu ular biludak. Ya, saudara-saudara, melihat banyak orang Farisi, orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya suci, orang yang merasa dirinya hebat lebih daripada yang lain. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, ya saudara-saudara, kita orang-orang Farisi harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kalau ingin ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes pada waktu itu adalah satu firman yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menarik orang-orang Farisi yang begitu tinggi hati, yang begitu sombong untuk datang mendengarkan. Dan mungkin rela juga untuk dibaptis. Tetapi satu hal saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita mengeluarkan buah-buah pertobatan. Apapun keadaan kita, apapun masalah di dalam hidup kita yang sulit untuk kita lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, kita belajar tentang jalan daripada Tuhan. Jalan yang pertama adalah pertobatan, yang ditandai kita masuk di dalam baptisan air. Kemudian ada langkah selanjutnya untuk kita ketemu dengan Tuhan yang kedua. Saya tidak akan panjang, hanya 2 saja. Saudara-saudara, kalau kita ingin ketemu dengan Tuhan, kita ingin lewat jalannya Tuhan. Jalan yang kedua, saudara-saudara, Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Mari kita lihat di sana. Matius pasal yang ketiga, kita kembali kepada Matius tadi pasal 3, tapi kita membaca ayat yang ke-11. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertobatan saja, saudara-saudara, kita belum ketemu dengan Tuhan. Sebab kita masih dalam keadaan manusia yang lemah, sulit untuk bertobat. Ya, bertobat aja sulit, apalagi mengeluarkan buah-buah pertobatan, saudara. Sebab itu, Yohanes Pembaptis bukan hanya memberitakan tentang baptisan air, tanda pertobatan, tetapi dia katakan, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapakah dia itu, saudara-saudara? Ya, aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Berbicara tentang Yesus. Yohanes membaptiskan manusia dengan air. Kita dibaptis dengan air, tanda pertobatan. Tetapi ada kelanjutannya, jalan Tuhan adalah Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan api. Kita dibakar. Kita dibakar dengan api Roh Kudus, saudara-saudara. Itu yang akan memampukan kita. Tidak lengkap ya, saudara, kalau kita hanya berbicara tentang pertobatan. Tetapi sampai kepada ujung pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis, Dia, Yesus, yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia yang akan memampukan kita mengeluarkan buah-buah pertobatan itu.
Mengeluarkan buah-buah pertobatan berarti kita yaitu meninggalkan hidup yang lama. Kita masuk dalam kelahiran baru, saudara. Ya. Mari kita melihat peranan baptisan Roh Kudus itu di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 bagian A. Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, dan seterusnya. Bagian A, saudara. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah pertobatan yang disampaikan kepada kita. Ya saudara-saudara, tetapi hal itu tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, seutuhnya. Kebenaran yang seutuhnya, saudara-saudara, adalah kita dibawa kepada satu urapan daripada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga yang dikatakan pertobatan itu tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dibawa kepada kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Dia yang akan memimpin kita sampai ke ujung dari perjalanan hidup kita masing-masing. Dia yang akan menyebabkan kita memiliki satu kuasa untuk kita meninggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu saat seorang Farisi yang bernama Nikodemus, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan hanya berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya saudara-saudara, Nikodemus tidak mengerti. Ya, dia mungkin mengerti tentang manusia harus bertobat, manusia harus datang kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, itu belum cukup. Karena tidak ada manusia yang bisa ya membawa dirinya kepada Allah. Dengan segala macam kekurangan dan kelemahan kita. Dan Allah dari tempat yang maha tinggi mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Bahwa manusia tidak dapat berbuat sesuatu yang baik. Dikatakan kebenaran manusia itu adalah seperti kain lara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Allah ingin membawa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jikalau Dia datang ke dalam dunia ini, roh yang ada, ya, yang sekarang ini sudah ada. Yang dulu pada waktu zaman Yesus itu belum diturunkan, saudara. Dia yang akan membawa kita mampu sehingga kita dapat melakukan yang benar. Karena Rasul Paulus tadi sudah katakan, ya, ingin melakukan yang benar, tetapi tidak ada kemampuan. Dagingnya, tubuhnya tidak punya kemampuan. Oleh sebab itu dia oknum yang terakhir. Bapa, Yesus, Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Dia bukan mendampingi kita. Dia bukan ada di samping kita. Tetapi dia masuk di dalam hati kita. Di dalam roh kita. Dan roh itulah roh yang huruf besar. Dia akan membawa roh kita kepada kebenaran. Sehingga kita ketemu dengan Tuhan, saudara. Nikodemus tidak mengerti akan hal itu. Bagaimana mungkin saya yang sudah tua itu masuk ke dalam rahim ibu kemudian dilahirkan kembali. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Janganlah engkau heran
Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bagaimana kita bisa jadi baik? Bagaimana kita bisa berubah, saudara? Bagaimana Rasul Paulus yang begitu jahat, hatinya penuh dengan kebencian yang meluap-luap kepada orang Kristen pada waktu itu, kemudian dia dapat berubah karena dia ketemu dengan Tuhan di perjalanan ke arah Damsyik, di mana dia akan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Pada waktu itu, saudara-saudara, dia menerima, dia ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara-saudara, bagaimana dia diubahkan dari manusia yang penuh dosa, yang Bapak Gembala sering dikatakan pembunuh berdarah dingin, kemudian dia menjadi rasul yang sedemikian hebatnya, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Tuhan ingin menaruh rohnya di dalam diri kita masing-masing, supaya kita menjadi manusia yang berubah. Dari manusia yang seringkali melawan firman Tuhan, tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi kita diubahkan. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata, seperti angin engkau tidak tahu dari mana datangnya. Asalnya engkau tidak tahu, kemanapun angin itu engkau pun tidak tahu. Demikian jadinya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Lahir baru itu bagaimana bisa terjadi? Itu semua tidak lain adalah pekerjaan daripada baptisan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara, begitu pentingnya Roh Kudus diberitakan pada pagi hari. Tuhan tidak hanya menginginkan pertobatan yang akhirnya kita tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk mengeluarkan buah-buah pertobatan itu. Sebab itu dia kirim penolong yang lain di dalam hidup kita. Dia yang memasukkan roh yang penuh kuasa itu di dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Kita ketemu dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, di mana keselamatan itu akan menjadi milik pribadi kita. Dan kita tetap bisa mempertahankan akan hal itu sampai kepada langkah yang terakhir. Hidup yang kekal kita akan peroleh itu kalau Roh Kudus yang memampukan kita untuk memimpin kita kepada keseluruhan daripada kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Banyak manusia jatuh bangun di dalam pengiringannya kepada Tuhan karena tidak memiliki kuasa itu di dalam dirinya. Hari ini berapi-api, tapi besok hari dia mulai loyo dan seterusnya, saudara-saudara. Tapi Tuhan menginginkan, Tuhan ingin menaruh rohnya dan apinya di dalam diri kita, supaya kita tetap dari awal, ya, ketika kita ya mendengar berita tentang Yesus yang membaptiskan Roh Kudus, mari kita merindukan hal itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Seperti Daud ketika dia diurapi oleh Tuhan, seterusnya hidupnya selamanya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang Allah mau taruh di dalam diri kita. Ya, kita tidak hanya sekedar memperingati, oh ini 10 hari untuk kita berdoa. Ya, saudara-saudara yang belum menerima kita minta, ya. Tapi tidak ada, saudara-saudara, pengetahuan kita tentang hal ini. Pemberitaan Yohanes yaitu mengenai pertobatan dan urapan daripada kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Kalau roh itu sudah ada di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam iman. Badai gelombang datang, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak akan menjadi umat Tuhan yang panas dingin, maju mundur, ya saudara-saudara, tetapi kita akan menjadi
orang-orang yang tetap eksis di dalam iman, tetap bertekun di dalam iman, tetap kita menjadi anak-anak Tuhan. Kerinduan kita semakin dalam untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. 2 hukum dari 10 hukum kemudian dijadikan menjadi 2 hukum saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua adalah hukum, di mana kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi ada hukum, yaitu hukum lahir baru. Hukum lahir baru ada 2 juga, saudara-saudara. Masuk dalam baptisan air, tanda pertobatan, dan mengeluarkan buah pertobatan. Dan kemudian yang kedua, masuk dalam baptisan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berbuah. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dan kalau kita tidak melekat, ya, kita tidak ada roh yang sama dengan Tuhan, kita tidak ada persekutuan dengan roh, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam roh kita, saudara-saudara, maka kita tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan ranting yang sudah tidak menempel itu akan dibakar. Ya, saudara-saudara, akan dibakar sampai habis, yang berbicara tentang kebinasaan. Sebab itu mari saudara-saudara, pada pagi hari ini, begitu kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada satu tujuan firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Supaya kita minta kuasa itu. Kuasa itu sebetulnya sudah diberikan, saudara. Tinggal kita buka hati, tinggal kita memiliki pengertian ini. Bahwa tidak ada kelahiran baru tanpa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Saudara-saudara, kita tidak hanya sekedar memperingati, tetapi kita minta Roh Kudus dan api Tuhan itu menyala-nyala di dalam hidup kita. Dunia isinya seperti ini, ya, tetapi di dalam Tuhan ada keselamatan, ada janji Allah, ya, ada berkat Allah yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan menanti di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang banyak kesaksian karena kita alami itu di dalam hidup kita, sehingga kita dapat ceritakan kepada orang lain. Saya percaya Roh Kudus yang didambakan, yang saudara Tuhan ingin supaya itu ada di dalam diri kita, juga ada di tengah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita membuka hati kita yang selebar-lebarnya untuk Roh Kudus boleh berkarya lebih lanjut dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bukan hanya menjadi berkat yang kita terima, menjadi acuan, menjadi sebuah kerinduan, menjadi suatu kegerakan. Aku harus menerima baptisan Roh Kudus itu, sehingga semua janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita menyanyikan tentang Dia, Roh Kudus yang seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan
Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia Mari saudara-saudara, kita merindukan kuasa itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah disediakan, sudah ada di sekeliling kita. Mari kita saudara-saudara menerima itu, karena itu sangat penting di dalam hidup kita, supaya kita memperoleh kuasa itu di dalam diri kita. Dan kuasa itu boleh berkarya, memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kemudian kita dipimpin kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Puji Tuhan. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu terbaik kami boleh lagi beribadah dalam tubuh yang sehat. Tuhan, kami menyadari berada di dunia yang sudah gelap, banyak kejahatan dan tipu daya iblis ini. Kami perlu tuntunan kuasa Roh Kudus supaya pengiringan kami kepada Tuhan tidak gagal di tengah jalan. Iblis berusaha begitu rupa menjebak dan membawa jauh undur dari Tuhan. Tapi biar melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus kami boleh diyakinkan, dikuatkan. Firman-Mu sudah memberitahukan bahwa untuk berjalan masuk di dalam satu kemenangan. Oh Tuhan, kami perlu tuntunan kuasa Roh Kudus, perlu penyertaan supaya dengan demikian nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Memberkati lebih lanjut, Tuhan pakai seturut janji firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan tadi. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti dari pemberitaan firman, tapi biar kuasa Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Firman Tuhan menghidupkan, kuasa Roh Kudus terus menyadarkan supaya ada pertobatan. Kami berhenti dari kehidupan yang lama, berjalan dalam kehidupan yang baru. Bahkan Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, karakter kami, manusia rohani batinia kami dibaharui dari hari ke hari, supaya kami boleh berbuah-buah untuk keagungan dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu semua yang sudah mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai hidup kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.